Eksistensi relawan politik yang bermetamorfosis menjadi partai bayangan memberi tantangan bagi penyelenggara pemilu dan peserta pemilu. Relawan politik memiliki irisan dengan partai politik dan kandidat dalam pemilu. Keberadaan relawan politik juga menjadi tantangan bagi eksistensi parpol seperti dalam soal ideologisasi, kaderisasi, dan edukasi politik bagi warga. Fenomena perpindahan keanggotaan parpol yang terlihat dalam daftar calon sementara DCS yang dirilis KPU menunjukkan rendahnya ikatan politik antara anggota partai dan parpol. Dalam sejumlah kasus, parpol hanya sekadar menjadi kendaraan politik bagi politisi. Bagaimana bisa begitu? Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, sedunia nyata dan dunia maya yang ternyata nyata juga. Kalau beda pilihan jangan baper, kalau baper nyolotnya usahakan tidak bikin Anda terjerat UU ITE. Dalam pileg mungkin partai politik punya ikatan relatif lebih lekat dengan masyarakatnya, tetapi apakah demikian halnya dengan kelekatan relawan dengan capresnya, dan bagaimana dengan partai politik yang menjadi media satu-satunya secara konstitusional mendapatkan hak prerogatif itu? Apalagi ketika keberadaan relawan politik sejatinya sama persis dengan apa yang dilakukan partai politik. Namun dalam beberapa hal relawan politik justru mereduksi fungsi dan eksistensi parpol. Disinilah letak tantangan yang harus dijawab dengan tandas oleh parpol. Perubahan mendasar dalam tata kelola parpol penting dilakukan untuk menjawab tantangan di depan mata. Proses ideologisasi, kaderisasi, demokratisasi, dan pendidikan politik semestinya semakin kukuh dilakukan oleh partai politik. Upaya ini untuk memastikan parpol yang menjadi pilar penting demokrasi makin terlembaga. Berbagai langkah ini sekaligus untuk menjawab keberadaan relawan politik yang dalam beberapa hal telah menjadi partai bayangan yang memang membayang-bayangi eksistensi partai politik. Karena jika tidak, di samping menunjukkan partai politik tidak bisa berkembang, rakyat juga bisa makin tidak percaya dengan eksistensi partai politik. Apalagi ketika di atas semua itu, di titik ideal, partai politik ataupun relawan politik sebetulnya sama-sama menjadi medium artikulasi keterlibatan publik dalam politik. Keduanya tidak dalam rangka menegasikan satu dengan lainnya, hanya saja pengaturan terhadap relawan politik mendesak dilakukan sebagai wujud pengelolaan keterlibatan publik. Di sisi yang lain, partai politik harus segera melakukan pembenahan. Kita bisa melihat dan merasakan fenomena relawan politik akan makin menggeliat menjelang pemilu. Di satu sisi relawan adalah ekspresi dari partisipasi politik, namun di sisi yang lain ia menjadi kekuatan politik yang bisa menjadi kompetitor dari partai politik. Kuatnya ekspresi relawan politik ini bisa kita lihat dari fenomena relawan Jokowi sepanjang hampir 2 periode kepresidenan Jokowi. Jokowi yang di satu sisi selalu dilabeli sebagai petugas partai, setidaknya oleh Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Di sisi yang lain, Jokowi memiliki gerbong politik sendiri dengan kekuatan massa relawannya yang tidak bisa diabaikan. Terakhir, pada pertengahan Mei 2023 pada puncak acara Musyawarah Rakyat Indonesia yang dilangsungkan di Istora Senayan, Jakarta, relawan Jokowi kembali menunjukkan kekuatan pendukungnya. Dalam pertemuan tersebut, Musra menyampaikan ada 6 bakal capres dan cawapres yang diusulkan melalui musyawarah rakyat yang digelar kelompok relawan pendukung Jokowi dalam Pilpres di 2014 dan 2019.
Musyawarah rakyat sendiri dilangsungkan sejak Agustus 2022 di 29 provinsi dan melibatkan 65.000 pemilih. Dalam pilihan-pilihan yang disodorkan kepada calon pemilih tersebut, beberapa nama tokoh muncul, yang kemudian dari nama-nama itu muncul ke permukaan dalam isu-isu berkait Pilpres 2024 seperti Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, Erick Thohir, Ridwan Kamil, Mahfud MD, Sandiaga Uno, dan seterusnya. Di situ Jokowi bisa menggiring opini publik masuk ke sarang partai-partai politik. Dalam sambutannya di pertemuan Musra, Presiden Jokowi pernah mengatakan, musyawarah rakyat adalah upaya merawat demokrasi dengan menyerap aspirasi akar rumput, bukan dari elit politik. Dengan demikian bisa diketahui siapa yang diinginkan rakyat. Di momentum pertemuan relawan itu, Jokowi memang tidak secara eksplisit menyebutkan siapa nama calon presiden yang didukungnya. Tetapi ia hanya memberikan sinyal bahwa jangan terburu-buru untuk mendukung calon presiden. Relawan politik sebenarnya fenomena yang relatif baru, tapi bukan sesuatu yang asing dalam panggung politik nasional. Harus diakui fenomena politik kesukarelaan, political voluntarism ini lahir dan hadir untuk menandingi kuatnya fenomena pragmatisme politik yang menjalar di tingkat elit. Bisa dikatakan pemilu 2014 merupakan panggungnya konsep political voluntarism, meskipun fenomena relawan politik ini sebenarnya sudah mulai muncul di era lahirnya sosok Susilo Bambang Yudhoyono di tahun 2004. Ketika itu sebutan yang banyak muncul adalah para fans klub SBY. Munculnya relawan politik ini tidak lepas tentu sebagai respon emosional publik terhadap kondisi politik. Voluntarisme politik juga dipandang sebagai gerakan keikutsertaan dalam politik yang mendorong realitas perubahan sosial politik melalui tahapan politik ekstra parlementer, lahir dari sebuah upaya untuk membangun daya tawar dengan kekuatan politik partai yang memang secara institusi menjadi kelembagaan yang resmi dan sah dari demokrasi. Terjadinya konflik kepentingan antara relawan dengan partai politik, misalnya pada kasus relawan Ganjar Pranowo dengan PDIP, hanya menunjukkan bukti bahwa masing-masing merasa paling berhak dalam dinamika demokrasi. Hingga kemudian kita dengar PDI Perjuangan misalnya dibilang sombong atau khawatir lagi-lagi akan kalah populer dibanding dengan eksistensi relawan. Namun harus pula diakui keberadaan relawan politik juga bagian dari partisipasi publik yang juga sah dalam demokrasi. Apalagi mereka yang selama ini berkecimpung dalam voluntarisme politik juga menjadi bagian dari pemilih partai. Relasi antara relawan politik dan partai politik harus terus disinergikan agar tidak saling menegasi. Itu perlunya partai politik hadir sebagai kekuatan sekaligus pilar demokrasi, sementara relawan politik hadir sebagai ekspresi partisipasi politik publik. Keduanya bisa saling menguatkan, tidak melemahkan. Fenomena relawan Jokowi bisa jadi akan melahirkan relawan-relawan politik lainnya yang tidak mudah dihapuskan dari sejarah politik Indonesia. Kehadiran gerakan voluntarisme politik ini harus terus ditujukan untuk mendukung penguatan kelembagaan partai politik menuju partai politik yang lebih modern dan bercitra baik di mata publik. Tentu itu tergantung dari proyeksi para elit politik. Apakah dia akan tetap menjadi elitis, atau kita bersama-sama, atau berjuang bersama-sama rakyat. Karena memang partai politik lahir dari rakyat, tidak bisa mengingkari.